Salam Bapak Ibu, selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di webinar pada siang hari ini. Selamat beri salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pimpinan CV OK Terbitan Indonesia beserta jajarannya. Yang saya hormati pemateri webinar kita Bapak Profesor Sugeng Wahyudi M.Com SC, dan yang saya hormati dan banggakan Bapak dan Ibu peserta yang telah menyempatkan hadir untuk menyaksikan webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Epsan Rizky. Bapak Ibu bisa memanggil saya Sasa selaku host pada webinar hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulainya webinar ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan webinar kita pada siang hari ini agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Baik, yang pertama dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya agar kegiatan webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan pada akhir sesi webinar. Jadi kepada Bapak Ibu serta teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan mengisi link absensi yang akan kami kirimkan di saat sesi terakhir webinar ini. Yang ketiga, untuk sertifikat, dokumen, video, dan bahan materi lainnya akan kami berikan melalui grup WhatsApp. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung di grup WhatsApp-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Serta terakhir, kami akan memberikan 3 kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya dan mendapatkan door prize berupa pulsa dan voucher 10% untuk menerbitkan buku di OK Terbitkan Indonesia. Baik, selanjutnya kita mulai saja ya Bapak Ibu webinar kita pada siang hari ini. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan profil singkat dari pemateri hebat kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Profesor Sugeng Wahyudi M.Com SC. Beliau menempuh pendidikan akademik Doktor Ilmu Manajemen Sains lulusan Kumlot dari Universitas Brawijaya Malang. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan akademik di Universitas Pancasila Jakarta, Universitas Indonesia Jakarta, Australia National University Canberra Australia, University of Wollongong Australia, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Negeri Jakarta, dan Institut Pertanian Bogor, serta Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau memiliki kualifikasi akademi yaitu Guru Besar Ilmu Manajemen, bersertifikat internasional penelitian kualitatif, bersertifikat internasional penelitian kuantitatif, bersertifikat internasional penelitian mixed math, dan bersertifikat auditor mutu ISO 21001-2018. Beliau selain akademisi aktif, beliau juga merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana UKRIDA sejak tahun 1993 hingga sekarang. Sebelumnya, beliau berkarir di Kementerian Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1980 hingga 1997. Lalu, beliau juga pernah bekerja di Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2003 hingga 2006. Saat ini, beliau mendapatkan amanah sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UKRIDA sejak tahun 2017. Beliau juga memiliki keanggotaan profesi, yaitu sebagai yang pertama asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi LAM-EMBA. Yang kedua, anggota Forum Manajemen Indonesia. Yang ketiga, anggota Association of International Business and Professional Management. Lalu beliau juga aktif memberikan pelatihan terkait metode penelitian dan alat analisisnya. Yang kedua, review beberapa jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional bereputasi. Yang ketiga, beliau juga aktif menuliskan buku yang ditulis beliau itu sebanyak 5 buku dan jurnal nasional maupun internasional sekitar 100 artikel dengan jumlah citasi 1002, indeks Scopus 12, indeks Google Scholar 17, dan indeks I1025. Baik, sekian profil singkat dari pemateri kita pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut kepada Bapak Profesor Sugeng Wahyudi M.Com SC.
untuk menyampaikan materi luar biasanya, yaitu dari ide menjadi multi publikasi berbagi pengalaman. Kepada Profesor Sugeng Wahyudi MKom SE, dipersilakan dengan segala hormat. Halo Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang Bapak. Gimana kabarnya Ya, Bapak? baik-baik Bu Sasa bisa dengar suara saya Bu? Bisa Bapak, Alhamdulillah. Baik Bapak, kita lanjut ya Bapak Baik, menyampaikan materi ya, webinar pada siang hari ini. ya. Baik, dengan segala hormat, waktu dan tempatnya kepada Prof uh, kita beri waktu dan tempatnya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Sasa. Selamat siang Ibu Bapak yang kami hormati. Jadi pertama-tama terima kasih ini kepada Oka, oke ya, oke publikasi ya. Oke, Terima terbitkan Bapak. Ya, yang memberi kesempatan kami untuk kita berbincang-bincang siang hari ini ya, walaupun udaranya cukup panas ya dan apa mengantukkan begitu ya. Jadi jam-jam ini ada jam-jam mengantuk. Saya berbagi, Ibu Bapak ya, tujuan saya kita bertemu siang hari ini adalah berbagi pengalaman ya. Eh, Bagaimana satu ide ya, dari satu ide itu bisa kita ciptakan begitu ya multi publikasi. Jadi ini berangkat dari pengalaman pribadi ketika kami berusaha untuk mendapatkan jabatan akademi guru besar. Ya. Jadi kita berbagi sharing begitu ya, sharing pengalaman bagaimana satu ide itu bisa menjadi multi publikasi, gitu Ibu Bapak ya. Jadi dari ide menuju multipublikasi. Dari sebuah ide, Bapak Ibu, itu kita bisa pertama mempublikasikan laporan penelitian ya. Yang nanti itu bisa berguna kalau Ibu Bapak perguruan tingginya mau akreditasi ya. Jadi itu adalah output ya dari penelitian. Kemudian dari penelitian kita juga bisa ajukan menjadi ke seminar nasional maupun internasional sehingga kita dapat rekognisi ya. Rekognisi baik itu berupa proceeding maupun sertifikat ya, seminar internasional maupun nasional ya yang bisa berguna bagi prodi maupun bagi institusi kalau mau diakreditasi. Kemudian setelah hasil penelitian diseminarkan itu kita bisa publikasikan di jurnal. Ya. Nah, di jurnalnya itu bisa macam-macam ya, bisa jurnal nasional, jurnal internasional, tinggal bagaimana kita mengolah hasil penelitian tersebut. Ya. Nah, setelah dijurnalkan nanti dapat masukan-masukan atau kritikan-kritikan dari pembaca. Nanti publikasi berikutnya bisa kita terbitkan buku, Ibu Bapak ya. Buku tentu buku referensi ya, yang nilainya lebih tinggi dibandingkan buku ajar. Nanti buku itu bisa kita mintakan hak kekayaan intelektual ya. Kita bisa mintakan haki sehingga kita dapat haki ya. Dan terakhir kita bisa dari penelitian tersebut bisa bisa mendapat rekognisi ya. Rekognisinya bisa berupa citasi gitu ya. Tadi karena diterbitkan buku, maka kita bisa dapat juga royalti ya. Nah, kami mau berbagi pengalaman ya, bagaimana dari ide itu bisa menciptakan paling enggak ada 6 publikasi gitu ya yang bisa berguna bagi institusi, prodi maupun perguruan tinggi dan juga kita pribadi ya baik ini untuk keperluan beban kinerja dosen ya BKD maupun juga untuk kenaikan jabatan fungsional akademik ya JAFA. Baik, kita mulai ya Ibu Bapak. Jadi pertama pentingnya sebuah publikasi bagi dosen. Jadi kalau ibu bapak menjadi dosen itu terlahir maka DNA yang mengalir di tubuhnya itu adalah tridharma. Ya, nah salah satu tridharmanya adalah penelitian. Hmm. Yang penelitiannya itu kemudian diseminasikan dalam bentuk publikasi. Jadi publikasi itu adalah suatu kewajiban ya bagi seorang dosen karena dia sudah menjadi DNA-nya bagi dosen tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita rujuk kepada undang-undang tentang guru dan dosen, maka di sana dinyatakan bahwa dosen itu pendidik profesional dan ilmuwan. Ya, tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Lewat apa? Lewat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
ya. Dan Kementerian Pendidikan Tinggi sudah menyatakan bahwa saat ini adalah kampus yang merdeka bertransformasi menjadi kampus yang berdampak, gitu ya. Jadi kalau penelitian dosen mau berdampak, dia harus dipublikasikan. Nah, kalau tuntutan dosen zaman dulu itu publish saja ya. Boleh publish, boleh enggak gitu ya. Jadi kalau kita lihat profesor tahun 70 80-an gitu, publikasinya mohon maaf sangat minim ya untuk dirujuk. Kemudian masuk ke tahun 90-an, jargonnya menjadi publish or perish ya. Jadi kalau dosen nggak publish, ya hilang gitu ya. Dia menjadi perish. Kemudian tahun 2000 tuntutannya menjadi berat lagi Bapak Ibu ya, bukan hanya publish, tetapi publishnya harus in high impact journals ya. Jadi publikasinya bukan sembarangan publikasi, tetapi harus di jurnal yang berdampak tinggi, gitu ya. Jadi kalau mau jadi lektor kepala, jadi guru besar, ya harus ke Scopus, gitu ya. Tidak bisa jurnal nasional saja. Nah, sekarang lebih tinggi lagi tuntutannya, Bapak Ibu ya. Dosen itu harus berpublikasi, ya, bukan hanya tadi ya di high impact journal, tetapi harus frequently, ya. Jadi harus secara terus-menerus mereka itu berpublikasi, gitu ya. Nah, itu evolusinya. Nah, di dalam berevolusi ini harap diingat bahwa kita para dosen harus menjaga ya integritas akademik, gitu ya. Tidak boleh melakukan fabrikasi, falsifikasi, plagiat, gitu ya, kepengarangan yang nggak sah ya. Kepengarangan yang nggak sah itu bukan tulisan dia diakui tulisan dia, gitu ya. Konflik kepentingan, kemudian pengajuan jamak. Jadi tulisannya disebarkan ke banyak jurnal ya, karena takut nanti nggak diterbitkan di sana, tapi lupa dicabut ya, sehingga ketika terbit bareng-bareng itu mengganggu. Ya. Nah ini mengganggu integritas akademik. Ya, ini harap dihindarkan, gitu ya. Nah publikasi juga menjadi penting kalau ibu bapak mau menaikkan jabatan akademik fungsionalnya ya. Jadi kalau dari asisten ahli ya 150 gitu menjadi lektor, maka dibutuhkan publikasi ini ya. Kalau AA ke lektor itu ya cukup jurnal nasional terakreditasi ya. Sinta 4, 5, 6 gitu ya. Masih diperkenankan. Maaf. Tapi kalau sudah naik menjadi lektor ke lektor kepala, ini makin berat. Ya, publikasinya harus terindeks Scopus atau WOS ya kalau magister. Kalau doktor, dia harus menjadi penulis pertama gitu ya untuk jurnal yang terakreditasi Sinta ya. Sinta 1, Sinta 2. Kalau ke guru besar lebih berat lagi Ibu Bapak ya. Jadi artikelnya harus bukan saja dia dipublikasikan di jurnal internasional terindeks tetapi harus mempunyai ya SCR yang lebih dari 0,1 ya atau pakai WOS ya clarified analysis-nya JF-nya lebih besar dari 0,05. Jadi artinya Bapak Ibu bahwa publikasi itu adalah suatu keharusan bagi seorang dosen ya dan dia harus melekat mendarah daging dari bagi seorang dosen. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan publikasi ini? Nah, ini yang mau kami sharingkan ya. Jadi dari sebuah ide, Bapak Ibu itu bisa menuju kepada multi publikasi. Dan ini kan apa? Oke, ini publisher gitu ya. Kita bisa mempublikasikan karya-karya kita ke sana, gitu ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Bagaimana dari ide itu bisa menjadi kepada multi publikasi ya. Ini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu ya. Ini hanya berbagi pengalaman saja ya. Kita sharing gitu ya. Baik, kita mulai dari sebuah ide ya. Ide itu akan kita tuangkan menjadi penelitian. Nah, maka publikasi pertama kita dari sebuah ide tadi adalah sebuah laporan penelitian ya. Nah, ini saya akan membagikan ya. Misalnya ini adalah dari ide yang kami punya waktu itu kami terjemahkan ya menjadi penelitian. Idenya apa? Idenya itu sekitar tahun 2000-an gitu ya, 2020 lah. Nah, ketika COVID itu sedang melanda, iseng-iseng gitu saya lihat data-data tentang perbankan.
gitu ya. Khususnya bank syariah. Nah, saya lihat kondisi bank syariah itu demikian ya. Jadi Islam itu adalah agama nomor 2 terbesar di dunia ini ya, dengan pemeluknya ya 2 miliar lebih, gitu ya. Dari populasinya sedemikian besarnya. Tentu kita menjalankan syariat Islam, gitu ya, bagi pemeluknya, gitu ya. Nah, di dalam menjalankan syariat Islam itu mestinya kan juga di dalam berperilaku sehari-hari, gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa Indonesia yang penduduk Muslimnya itu 240 juta, ternyata yang berbank syariah itu hanya 32,2 juta. Ya. Artinya hanya 12% dari penduduk yang mempunyai rekening di bank syariah atau yang menggunakan bank syariah, gitu ya. Padahal kan untuk menghindari bunga bank yang dia adalah riba, harusnya kita berbank ke bank syariah, begitu kan ya, yang 260 juta, juta jiwa ini. Tapi ternyata hanya 32. Nah, itu masalah penelitian. Ya, kenapa demikian? Jadi masalah itu kan adanya suatu kesenjangan, ya, kesenjangan yang harusnya terjadi, gitu ya, dan kondisi realnya. Yang harusnya terjadi 267 juta jiwa itu, maka harusnya rekening bank syariahnya ya kira-kira sebesar itu, gitu ya. Tapi yang terjadi hanya 32,2 juta. Jadi itu ada gap ya. Jadi apa eh, ada perbedaan demikian ya antara yang seharusnya kita dengan yang terjadi. Nah, saya kemudian mencari tahu mengapa yang berbank syariah itu kok masih sedikit. Ya, padahal mayoritas kita adalah eh, Muslim, gitu ya. Nah, kemudian saya cari-cari data lebih lanjut, dampak dari rekening bank syariah hanya sedikit itu, maka sumbangan bank syariah di dalam perbankan nasional itu sangat kecil, Bapak Ibu ya. Hanya 5%. Padahal tadi potensinya sedemikian besar, ya. Tapi hanya 5%. Maka pertanyaan yang pertama yang muncul adalah mengapa? Ya. Atau bagaimana? Atau apa yang menjadi penyebab begitu ya? Ya, yang berbank syariah itu kok masih kecil, gitu ya. Nah, kecilnya bank syariah itu kalau kita apa gali dalam teorinya, maka di sana kita lihat adanya suatu kesenjangan ya. Kesenjangan gap yaitu kesenjangan terkait dengan loyalitas. Jadi loyalitas nasabah bank syariah itu rendah. Kenapa kita bisa mengacu itu sebuah loyalitas ya? Karena kalau nasabah itu loyal, dia akan membeli ulang. Ya, artinya rekeningnya juga akan bertambah, tapi tidak ya. Kemudian nasabah yang loyal, dia akan memberikan rekomendasi. Kalau memberikan rekomendasi, maka harusnya juga menjadi banyak nasabahnya. Ternyata tadi hanya sekitar 12%, gitu ya. Nah, jadi masalah yang muncul adalah ada masalah loyalitas di bank syariah tersebut. Nah, saya kemudian meneliti apa yang jadi penentu loyalitas ini, gitu ya. Nah, penentunya kita kemudian melakukan shopping idea ya. Kita belanja ide, yaitu kita gali dari jurnal-jurnal ya. Nah, sekarang ini kita sudah dimanjakan ya, berbagai aplikasi yang tidak berbayar ya, yang membantu kita untuk mencari literatur. Ya, misalnya ini ya, Publish or Perish. Ini sangat powerful, Ibu Bapak ya, dan gratis, gitu ya. Dalam hitungan detik, Bapak Ibu bisa mengambil ratusan jurnal, gitu ya. Nah, jadi kita kemudian memberikan kata kunci ya, loyalitas bank syariah. Kemudian kita klik, kira-kira sekali berangkat itu 200 jurnal bisa kita ambil. Nah, dari jurnal yang kita ambil, kemudian dengan systematic literature review ya, atau kemudian dengan bibliometrik kita petakan ya. Tentu kita minta bantuan ya, jurnal-jurnal ini akan kita petakan lewat POS Viewer ya. Nah, lewat POS Viewer itu kita mencari variabel-variabel apa yang menentukan loyalitas tadi, gitu ya. Nanti kita petakan seperti ini, gitu ya. Nah, peta ini kemudian bisa kita tulis menjadi bibliometrik, ya. Dan itu
bisa kita masukkan dalam jurnal. Nah, ini jurnal saya yang pertama terkait dengan bibliometrik ya. Ini jurnal Eco Humanism ini Scopus ketiga. Hmm. Jadi jurnal-jurnal Scopus pun itu mau menerima tulisan-tulisan kita yang bibliometrik asal ditulis dengan benar ya dan bersumber dari sumber yang betul gitu ya. Nah, dari ide tadi sebelum jadi laporan penelitian, maka kajian teorinya sudah dapat satu publikasi ya. Satu publikasi dan publikasinya juga di jurnal yang terindeks. Nah, setelah jalan kemudian jadilah dia variabel-variabel apa yang menentukan loyalitas ya. Kita ketemu 4 variabel ini, yaitu religitas karena ini masalahnya dengan bank syariah ya. Kemudian trust ya karena bisnis perbankan, ada bisnis yang terkait dengan trust ya. Kemudian kualitas layanan ya karena ini adalah jasa. Nah, yang terakhir adalah kepuasan nasabah. Jadi orang akan loyal kalau dia puas. Nah, kelima variabel ini kemudian kita bangun kerangka konsepnya. Jadinya seperti ini, ya, kerangka konsepnya. Terus kita cari data untuk variabel-variabel ini, gitu ya. Nah, variabelnya ini indikatornya, ya. Kita sebarkan data waktu itu sekitar 200 responden yang terjaring, ya. Kemudian kita hitung, ya. Hasilnya seperti ini, Ibu Bapak. Ya, jadi yang mempengaruhi loyalitas secara langsung adalah kepuasan, religitas, dan kualitas layanan. Ternyata trust tidak berpengaruh. Ya. Kemudian yang memediasi apa? Kepuasan dan trust itu memediasi pengaruh religitas dan kualitas ke loyalitas nasabah. Nah, itu temuan di dalam laporan penelitian. Ya. Jadi dari ide tadi sebetulnya kita sudah dapat 2 publikasi ya. Publikasi pertama tadi ya bibliometriknya ya atau sistematik literatur reviewnya dipublikasikan di jurnal ya. Yang kedua adalah publikasi laporan penelitian kita ya nanti bisa berguna untuk akreditasi institusi. Nah, sekarang kita bergerak ke publikasi kedua ya atau publikasi ketiga kalau mau dihitungkan ya, yaitu penelitian kita kemudian kita daftarkan ya atau kita kemudian ikutkan ya di dalam seminar ya, baik nasional maupun internasional. Nah, waktu itu penelitian ini saya bawa ke internasional seminar ya di Wimaya ya. Waktu itu di UPN Yogyakarta. Nah, dari sini kita dapat nih publikasi yang kedua ini pesertanya ya. Dapat ini ya publikasi yang kedua yaitu Proceeding International Seminar ber-ISSN ya secara internasional ya secara internasional. Kemudian kita juga mendapat ini sertifikat sebagai presenter ya jurnal internasional. Nah, jadi Bapak Ibu kita sekarang sudah dapat 3 ya. Tadi publikasi pertama dari bibliometri, kedua laporan penelitian, ketiga proceeding. Ini ya, proceeding seminar. Usahakan yang internasional. Ukuran internasional ini pesertanya harus ya lebih dari 4 negara. Nah, ini sudah lebih ya. Ini ada 5 negara yang ikut, berarti ini sudah diakui internasional. Nah, sekarang kita bergerak ke publikasi berikutnya, Bapak Ibu ya, yaitu kita publikasikan ya. Setelah proceeding, dapat pertanyaan, dapat masukan gitu ya. Kemudian kita perbaiki, ya, kita submit ke publikasi jurnal, gitu ya. Nah, satu tulisan Bapak Ibu bisa menjadikan dia menjadi berbagai macam ya publikasi jurnal. Tentu tidak boleh sama, begitu ya. Jadi misalnya antara yang kiri dan kanan itu Ibu Bapak ya. Satu variabel yang di sebelah kiri itu kita tanggalkan, ya, kita buang, gitu ya. Menjadi publikasi yang lain ya. Jadi yang kiri itu tadi adalah Scopus Q2, yang kanan ini Scopus Q3. Ini bahannya sama ya. Jadi sama-sama cerita tentang loyalitas nasabah bank syariah ya. Hanya dari sini variabelnya salah satu tidak kita ikutkan ya. Jadi 2 kemudian publikasinya ya. Nah, setelah kita masukkan di jurnal, kemudian ada yang menanggapi gitu ya, ada yang mensitasi juga, ada yang bertanya, kemudian kita terbitkan dalam bentuk buku.
Ya. Nah, buku usul saya adalah bukunya dalam bentuk referensi. Karena buku referensi itu nilai kumnya besar, bisa sampai 40, gitu ya. Kalau buku ajar itu tidak terlalu besar. Ya. Jadi kemudian kita terbitkan ke referensi. Ya. Nah, satu penelitian tadi saya jadikan 2 buku ya. Yang buku ini kajian teoritis. Sedangkan yang bawah itu kajian empiris ya. Jadi ada 2 buku yang kita bisa hasilkan dari hasil penelitian kita setelah diseminarkan, setelah dijurnalkan ya. Jadilah buku ini. Jadi sudah jadi 5 publikasinya dari ide tadi ya. Ini beberapa tulisan saya yang sudah dibukukan. Nah, dari buku ini kemudian kita mintakan hak ciptanya ya atau haki. Maka kita dapat rekognisi lagi yaitu hak cipta. Ya, ini Sugeng Wahyudi ya, tinjauan religitas ini yang isinya teori. Kemudian buku yang kedua adalah isinya tinjauan empiris ya. Dapatlah kita hak cipta. Kalau sudah dapat hak cipta, nah ini yang terakhir Bapak Ibu, publikasi yang mengikutinya itu adalah rekognisi, gitu ya. Rekognisi bagi kita pribadi dan juga institusi. Apa rekognisinya? Yang pertama ya sitasi. Ini lumayan sitasi saya sudah di atas 1.000 ya. Padahal saya baru aktif sekitar tahun 2019 ya. Jadi 5 tahun lah saya menulis. Ini sudah dikutip 1.000 lebih. Lumayan ya. Indeks high-nya ada 17. Indeks high itu artinya satu tulisan dikutip oleh 3 orang. Hmm. Kemudian indeks 10-nya 25. Artinya satu tulisan itu dikutip 10 orang. Jadi kalau dijumlahin 250 orang untuk I10-nya ya. Kalau yang atasnya ya sekitar 50 lah. Jadi dari 100 tulisan saya itu rata-rata dikutip 3 orang dalam periode ini. Itu rekognisi kita ya. Dan itu bisa dijadikan ukuran untuk akreditasi. Baik itu program studi maupun institusi. Rekognisi yang lain ini Bapak Ibu ya. Jadi di samping kita dapat poin tadi ya, kum dan seterusnya, kita juga dapat koin. Nah ini buku saya yang empiris tadi diterbitkan oleh The Publish ya, Jogja. Ini laporan royaltinya gitu ya. Dalam 1 bulan, ini bulan Februari ketika buku ini baru terbit beberapa bulan tuh sudah 39 yang beli. Nah, lumayan ya, dapat 246 sebulan. 246. Kalau dikalikan setahun ya lumayan gitu ya. Tapi kita nggak ngejar sebagai akademisi, nggak ngejar royalti Bapak Ibu ya. Tapi yang kita kejar adalah bagaimana penelitian itu bisa didiseminasikan ya, bisa berdampak ke masyarakat luas gitu ya. Nah, dari sini maka Ibu Bapak kita bisa simpulkan. Jadi dari satu ide penelitian, Bapak Ibu bisa membuat penelitian gitu ya. Dan penelitiannya itu kemudian bisa menghasilkan ya eh, multiple atau apa beberapa publikasi ya. Tadi yang pertama dari kajian teorinya jadi publikasi bibliometri gitu ya. Kemudian penelitiannya jadi laporan penelitian. Kemudian kita seminarkan ya, dapat publikasi proceeding gitu ya. Diseminarkan, kita olah lagi, kemudian kita publikasikan di jurnal ya. Jurnalnya kita bagi, misalnya satu jurnal itu kalau tadi 5 variabel, kita tulis lagi untuk 4 variabel. Datanya kan sudah ada, gitu ya. Nah, maka kemudian dapatlah kita jurnal. Dari jurnal terus kita bukukan, gitu ya. Kita bukukan. Dari buku kita hakikan, ya. Nah, dari haki kita dapat kemudian rekognisi, baik itu berupa citasi maupun berupa royalti, gitu ya. Jadi sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, saya mau berbagi pengalaman dari ide yang kita punya, itu Bapak Ibu bisa kembangkan menjadi berbagai macam publikasi yang akan menambah portofolio Ibu Bapak sebagai dosen yang digunakan untuk PKD nih ya. Sebentar lagi ini ditagih ya Ibu Bapak laporan PKD-nya ya. Dan untuk kenaikan jabatan fungsional akademik kita ya. Dan yang terakhir adalah kita menambah jejaring ya. Seperti media ini digunakan untuk menambah jejaring ya.
Nah, itu kesimpulannya Bapak Ibu. Itu yang bisa saya bagikan siang hari ini, gitu ya. Terima kasih untuk perhatian Ibu Bapak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, gitu ya. Saya kembalikan ke Ibu Sasa, ya. Selamat siang dan terima kasih. Dari mana aku ya? Baik, terima kasih kepada pemateri kita telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand-nya, lalu hidupkan kamera dan audionya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya di room chat. Ibu Juli, apakah Ibu Juli bisa menghidupkan kameranya? Siapa Juli? Hmm. Baik, sepertinya Ibu Juli dia nggak di tempat. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Juli. Uh, Pertanyaannya itu yang pertama, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi seseorang saat ingin mengubah ide menjadi publikasi ilmiah dan bagaimana cara efektif mengatasinya? Yang kedua, bagaimana cara memilih jurnal yang tepat agar publikasi kita tidak hanya diterima tapi juga berdampak dan dibaca luas. Baik, kepada Bapak Prof kita untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Juli, kepada Bapak Profesor Sugeng Wahyudi M.Com SC, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Sasa. Terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya ya. Tadi yang pertama sudah kami sampaikan ya. Jadi kalau kita jadi dosen, DNA-nya itu adalah tridharma ya. Jadi bukan hanya ngajar, tapi juga meneliti, kemudian juga community services ya atau pengabdian pada masyarakat. Artinya kita itu punya sensitivitas ya, sensitivitas terkait dengan kondisi sosial ya, sosial masyarakat yang ada, gitu ya. Nah, apa tantangan terbesarnya ya? Tantangan terbesarnya itu biasanya yang pertama kejenuhan ya. Jadi karena terlalu banyak kelas mengajar gitu ya, kemudian jenuh gitu ya. Sehingga kadang ide itu tidak bisa kita kita transformasikan kemudian menjadi sebuah penelitian ya. Yang pertama itu ya kejenuhan. Yang kedua juga kita kurang mengasah sensitivitas kita. Nah, bagaimana mengasahnya? Ya kita banyak baca jurnal, gitu ya, baca baca-baca buku, ikut-ikut pada teman, gitu ya. Jadi saya dulu pertama juga mulainya kalau bahasa Jawanya nyantri, gitu ya. Jadi kita ikut dengan teman yang sudah punya rekod penelitian yang tinggi ya. Kita nebeng lah, dalam bahasa kasarnya kita nebeng ke beliaunya, gitu ya. Kita nebeng terus kita pelajari, gitu ya, bagaimana eh, teman kita yang sudah berpengalaman ini ya merubah ide itu bisa mentransformasi menjadi penelitian dan jadi publikasi. Nah, itu tantangan besarnya itu mengasah sensitivitas kita dan itu memang perlu waktu tuh Bu Yuli ya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya motivasi, gitu ya. Motivasi diri kita. Ya, kalau dosen itu cita-cita seorang dosen itu adalah menjadi guru besar. Cita-cita dosen itu nggak ada mau jadi rektor, mau jadi dekan, itu enggak. Ya. Cita-cita capaian tertinggi dari seorang dosen adalah guru besar. Kalau setelah itu dapat tugas tambahan gitu ya, jadi rektor, jadi dekan itu semuanya tugas tambahan. Tetapi tujuan utama adalah guru besar. Nah, untuk jadi guru besar ya harus nulis, harus publikasi. Nah, publikasi itu akan bisa muncul kalau kita bisa mentransformasi ide menjadi sebuah penelitian dan menjadi multi publication, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara memilih zona yang tepat ya. Nah, yang agar tidak hanya diterima tapi juga berdampak. Kalau yang tepat ya, yang paling gampang adalah pelajari gaya selingkungnya ya. Selingkung ya, bukan selingkuh. Gaya selingkung itu adalah aturan yang dipakai di jurnal itu pelajari. Baca 5 sampai 7 jurnal itu ya. Kemudian kita akan bisa ada suasana batin gitu ya.
oh begini, kalau kita mau mempublikasikan di jurnal ini, gitu ya. Pertama itu. Nah, kemudian pelajari ya format jurnalnya. Nah, yang kedua, kalau ingin tulisannya bisa berdampak, cari jurnal yang reputasinya bagus. Jadi ada tulisan saya di jurnalnya IPB ya, Consumer Science itu Sinta 2. Itu sampai sekarang publikasinya dia disitasi 200 lebih. Dan itu sebagai tulisan nomor 2 di jurnal itu yang tertinggi. Nah, jurnal ini itu banyak yang mensitasi Bapak Ibu, karena jurnal ini di samping membawa nama besar IPB gitu ya, memang dikelola dengan bagus. Jadi Ibu kalau memilih jurnal jangan sembarangan nulis ya, nanti publis-publis saja, tapi nggak ada yang mensitasi. Nah, itu sayang sekali ya. Ibaratnya ya kita neliti sendiri, nulis sendiri, diterbitkan sendiri, dibaca sendiri. Nggak berdampak gitu ya. Jadi cari jurnal yang memang reputasinya bagus. Salah satu reputasi itu kalau Ibu Bapak bisa lihat kalau di Scopus ya, di Scopusnya. Mana yang dia punya impact yang tinggi. Kalau Sinta lihat di Sinta, mana yang dia punya impact paling tinggi. Consumer Science-nya IPB itu bagus. Dan dia reviewernya juga sangat ketat gitu ya. Saya sendiri waktu publikasi itu sudah putus asa, terus saya bilang ya udahlah nggak diterbitin juga nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya diterbit. Tapi itu menjadikan nomor 2 ya jurnal tulisan nomor 2 yang citasinya paling banyak di jurnal itu. Nah seperti itu Ibu Juli ya. Makasih Bu Sasa. Ya Pak, baik terima kasih kepada Profesor Sugeng Wahyudi MKom SC yang telah menjawab pertanyaan. Semoga jawaban yang diberikan Profesor kita bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Julia. Selanjutnya kita membuka 2 kesempatan untuk bertanya. Baik kepada Bapak Ibu, sepertinya sudah banyak bertanya di room chat. Jika ada yang menghidupkan fitur kameranya, dia yang duluan gitu, 2 orang. Baik, seperti kita baca saja ya melalui room chat dari kameranya. Baik, sepertinya Ibu Putri tidak di tempat. Baik, saya bacakan saja. Izin bertanya, Prof. Dengan semakin populernya pendekatan multipublikasi, tentunya penting bagi peneliti untuk tidak hanya memahami cara melakukannya, tetapi juga bagaimana melakukannya dengan integritas. Pertanyaan saya adalah, dalam konteks multipublikasi dari satu ide besar, bagaimana peneliti dapat secara efektif memastikan dan mendemonstrasikan orisinalitas serta kontribusi unik dari setiap publikasi sehingga terhindar dari persepsi daur ulang penelitian. Baik, kepada Bapak Profesor Sugeng Wahyudi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Saputri ya, Nur Falah. Jadi Ibu Bapak yang saya sampaikan tadi, misalnya dari penelitian itu kita bisa pecah ya menjadi 2 publikasi gitu ya, menjadi publikasi jurnal. Yang jadi persoalan adalah Bapak Ibu tidak boleh ya eh, jurnal itu ya tulisannya itu adalah mengandung sama, variabelnya boleh sama. Begitu ya. Tetapi bagaimana konteksnya itu harus ada satu kata kunci setiap publikasi itu. Kata kuncinya ada novelty. Ya. Jadi harus ada keterbaruan. Gitu ya. Kata kuncinya adalah keterbaruan. Dan sebagai seorang peneliti atau seorang dosen yang dia harus dijaga marwahnya itu adalah integritas. Ya. Jadi kalau dosen sudah nggak punya integritas, maka dia akan tadi ya peris gitu ya. Jadi integritas itu penting. Nah, pemerintah itu sudah punya peraturan ya, peraturan Kementerian Pendidikan ya, yang mengatur tentang integritas penulisan karya ilmiah. Artinya tidak boleh ada aplikasi ya. Aplikasi itu ibu bapak buat data sendiri gitu ya. Falsifikasi, apalagi plagiasi ya. Jadi plagiasi itu sangat-sangat diharamkan ya di dalam dunia eh, akademik gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagus sekali bagaimana kita bisa menghindari gitu ya. Tidak tidak mengorbankan integritas. Nah, nah di sini memang diperlukan eh, kalau istilahnya ya adalah jam terbang gitu ya. Jadi kita bisa mengolahnya itu ya jam terbang. Seperti saya tadi ungkapkan awal, saya nyantri gitu ya, saya ikutan dengan orang yang sudah berpengalaman
Ya. Bagaimana dia membedah penelitiannya itu dibagi-bagikan ya. Oh ini untuk publikasi yang sistematik literatur review, gitu ya. Kalau sistematik literatur review itu maka bab 2 ya kalau di tesis atau disertasi atau skripsi kita ya, nah, yaitu tinjauan literaturnya itu murni menjadi terbitan satu publikasi ya dalam satu penelitian kita ya. Nah, kemudian bab 4-nya dan bab satunya itu kita jadikan publikasi satu lagi yaitu publikasi yang isinya adalah tinjauan empiris ya, benar-benar berbasis data. Kalau tadi kan basisnya ke jurnal-jurnal ya, literatur review, gitu ya. Nah, dua ini tentu eh, mempunyai apa nilai yang berbeda ya. Jadi tidak ada plagiasi di sini, walaupun variabel yang digunakan sama ya. Tapi yang di sini kan kajiannya kajian naratif ya. Sedangkan yang di sini kajiannya empiris, gitu ya, dengan pembuktian. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi menghasilkan dua publikasi dan dua-duanya kalau diterbitkan di jurnal Scopus ya nilainya besar gitu ya. Dua Scopus itu sudah cukup untuk ibu bapak naik ke lektor kepala atau guru besar. Jadi dari satu ide tadi ya, kemudian kita pecahkan bahwa tinjauan literaturnya kita jadikan satu publikasi ya, khusus publikasi yang sistematik literatur review atau bibliometri begitu ya. Nah, yang satu lagi tinjauannya empiris yaitu kita menguji hipotesis. Hipotesisnya diterima atau ditolakkah gitu ya. Nah, sensitivitas kita membagi-bagi ini memang perlu latihan Ibu Bapak dan itulah tugas dosen ya, mengajar, meneliti dan kemudian melakukan pengabdian masyarakat. Saya pikir seperti itu, Ibu Saputri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Profesor Sugeng Wahyudi MKom SC yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Saputri. Bapak, ini kesempatan satu pertanyaan lagi karena banyak yang bertanya di room chat. Bisa Bapak yang pilihkan untuk satu pertanyaan lagi? Ya, lanjutannya aja Bu, lanjutan yang nanya Lanjutan saja terdahulu. ya, baik Bapak. Baik, pertanyaan dari Ibu Irma Barus, IPB University. Prof. Sugeng, apa tips untuk membagikan peran dalam tim riset agar kontribusi setiap anggota bisa menghasilkan publikasi berbeda namun saling terkait? Baik Bapak, kepada Profesor Sugeng Wahyudi MKom SC, waktu dan tempat dipersilakan. Waduh, ini terima kasih Ibu Irma atas pertanyaannya. Eh, Kayaknya di room ini juga ada Pak Denny. Tadi saya lihat ada Bu Leni ya, ada Bu Ada, Diana Prof. juga ya. Ada. Ini tentu Pak Denny kenal Bu Irma ya, Pak Denny ya. Kenal baik satu kota. Ya ada Budiana juga ya. Ini nanti jadi pertanyaannya mungkin nanti. Jadi begini Ibu Irma ya, bagaimana tips untuk membagi peran dalam tim riset ya. Jadi satu yang harus kita pegang ketika kita meneliti berkolaborasi ya atau berbasis tim adalah tidak boleh ada yang namanya free rider ya. Jadi dia itu hanya apa numpang saja. Itu dilarang ya oleh integritas akademik. Ya. Jadi harus bisa berbagi peran, gitu ya. Nah, berbagi perannya itu tergantung kepada kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tim tersebut. Jadi misalnya kalau saya sukanya itu ngolah-ngolah data, gitu ya. Maka nanti urusan pengolahan data saya akan lakukan. Ya. Nanti ada tim lain ya yang senangnya itu dia mengoprak-ngoprak jurnal, begitu ya. Nah, nanti literatur reviewnya serahkan kepada beliaunya, gitu ya. Nah, jadi pembagian perannya itu tergantung atau ditentukan oleh kompetensi masing-masing. Tetapi harus bersinergi, gitu ya. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri dan kembali saya ingatkan tidak boleh ada free rider ya. Nggak boleh numpang-numpang saja ya. Dia harus berkontribusi, gitu ya. Paling tidak kontribusinya dalam bentuk ide, gitu ya. Dia baca terus kayaknya ini nggak tepat ya, karena saya pernah baca seperti ini. Jadi begitu mungkin Bu Irma ya. Kita bagi tim riset itu berbasis kepada kompetensi masing-masing. Yang senang dia ngoprak-ngoprak jurnal, kita kasih tugas dia untuk literatur review. Yang senang jalan-jalan, kita kasih dia tugas survei ya, untuk cari responden. Yang senang ngolah-ngolah data, kita kasih tugas untuk mengolah data.
Jadi dengan pembagian sesuai kompetensinya, maka timnya akan bersinergi dengan baik, gitu ya, dan penelitiannya juga akan baik, gitu ya. Terima kasih Ibu Irma untuk pertanyaannya. Terima kasih Ibu Sasa. Baik, terima kasih Mohon Bapak. izin moderator. Iya, Bu. Iya, izin boleh bertanya lagi enggak nih satu? Boleh untuk bertanya boleh, Bu. Izin Prof, Ya, perkenalkan Bu Agni. saya Agni. Ya, mohon izin. Ini terkait situs tempat penerbitan jurnal ini atau artikel ini, kita agak masih ragu nih perbedaannya Scopus dengan Sinta. Nah, ini apa sebenarnya yang menyebabkan level-level tingkat kualitas daripada jurnal itu sendiri? Yang membedakan antara ini Scopus, ini apa levelnya Sinta. Gimana cara memprediksinya, Prof? Mohon arahannya. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi setiap jurnal itu, jadi ibu bapak kalau milih jurnal itu langsung cari indeksnya ya. Siapa yang mengindeks dia, gitu ya. Nah, indeks itu akan menentukan reputasi jurnal. Ya, semakin tinggi jurnal kita itu diindeks dari lembaga pengindeks. Jadi Scopus, Sinta itu pada dasarnya lembaga pengindeks gitu ya. Maka semakin tinggi pula kualitas jurnal kita, ya. Jadi pertama, di samping ibu bapak menentukan scope dari jurnal itu, ya, dari jurnalnya itu scope-nya harus sesuai ya dengan kompetensi kita ya, dengan tulisan kita, dengan penelitian kita. Yang pertama scope-nya. Yang kedua, jadi kalau scope-nya nggak cocok, nanti kalau ibu pakai naik pangkat, ibu kemungkinan besar ditolak, gitu ya. Ada juga yang masih bertoleransi ya. Yang kedua adalah dilihat lembaga pengindeksnya siapa, gitu ya. Lembaga pengindeksnya siapa. Semakin tinggi jurnal itu diindeks oleh lembaga pengindeks yang tinggi, semakin tinggi pula nilainya, gitu ya. Jadi misalnya kalau dia dikeluarkan oleh publisher seperti Elsevier begitu ya, nah itu tinggi, Bu Bapak. Jadi Scopusnya akan tinggi, gitu ya. Dan juga demikian di nasional kita punya ukuran ya dari Garuda kemudian menjadi Sinta ya. Nah Sinta itu dikeluarkan ya dari Dirjen Dikti itu mengeluarkan peringkat dari jurnal. Gitu ya. Semakin bagus jurnalnya, semakin tinggi pula sintanya, semakin tinggi pula nilai kumnya, gitu ya. Nah, dari mana angka-angka itu diperoleh? Mereka punya ukuran-ukurannya, baik itu apa editornya, ya, reviewernya, gitu. Apakah direview dengan benar? Ya, banyak sekali indikator-indikator pengukur sebuah jurnal itu ya bereputasi atau tidak, nasional atau internasional. Jadi saran saya yang pertama dituju scoop dulu ya. Jadi scoop jurnal harus sama. Jadi kalau ibu manajemen cari scoopnya harus manajemen gitu ya. Nah yang kedua itu tadi langsung sasar ke indeksnya gitu ya. Nah, dia diindeks oleh siapa? Lembaga pengindeksnya. Semakin lembaga pengindeksnya itu bagus ya, semakin tinggi pula nilai dari jurnal kita. Gitu ya. Nah, dari mana pengindeksnya? Bisa dilihat yang menerbitkan siapa gitu ya. Tadi kalau misalnya saya ambil contoh consumer science tadi, yang menerbitkan IPB, ya. IPB fakultasnya Fakultas FEMA ya, Ekologi Manusia. Itu FEMA ya, Bu Irma ya. Jadi FEMA yang kemudian menerbitkan. Jadi dia punya integritas yang bagus ya. Maka bagus itunya. eh, apanya akreditasinya ya dia terakreditasi oleh Sinta 2 dan itu kalau dihitung di Java kita itu nilainya tinggi itu Bu Ekni ya usahakan skopnya sama dan cari kemudian siapa yang mempublikasikannya dia diindeks oleh lembaga pengindeks yang mana gitu ya nah semakin tinggi reputasi lembaga pengindeksnya semakin tinggi pula reputasi jurnalnya, semakin tinggi pula nilainya atau biasa menyebutnya kumnya ya, kumnya Ya. semakin tinggi. Jadi Itu Prof, Bu Agni. cara menentukan ini indeksnya tinggi masuk ke Scopus berapa gitu. Nah, cara batas minimum angka indeksnya itu berapa, Prof? Ada, itu kan ada SJR-nya. Ya. Bisa kita lihat dari sana ya. Ya, jadi masing-masing kalau Ibu ke Scopus, ini saya yang
Artinya penuh ya, saya bisa tunjukkan. Kalau Ibu lihat di Scopus di situ ada daftar jurnal. Kalau Scopus itu terlalu banyak ya. Sinta lah misalnya ya, itu terlalu banyak ya. Nah, di sana itu ada impact faktornya ya dari jurnal itu. Nah, kalau jurnalnya itu sedikit yang sitasi ya impactnya jelek gitu ya, atau rendah gitu ya. Nah, Scopus misalnya ya, Scopus itu mau mengakui tulisan kita disitasi ya. Kalau tulisan kita itu yang mempublikasi juga diindeks oleh Scopus. Kalau enggak, walaupun ada orang yang mengindeks, enggak dihitung sama dia. Gitu. Nanti cari ada di Ibu pergi ke Scopusnya, nanti ada daftar eh, pilih sesuai dengan skop kita ya. Nanti Ya. cari impact faktornya. Gitu ya. Jadi sebetulnya yang dicari untuk kenaikan pangkat atau kalau Ibu Bapak untuk yang mau disertasi doktor ya, itu bukan key-nya yang dicari, tetapi yang dicari adalah SCR-nya ya, impact faktornya. Nah, kalau impact-nya itu semakin besar, itu semakin bagus. Begitu, Bu. Nah, tahunnya dari mana impact faktornya? Ibu kembali ke jurnalnya ya, ke publikasi jurnalnya. Ke Scopus atau ke Sinta, di situ ada impact faktornya. Baik, baik. Itu, Terima Bu. kasih Pak Prof. Terima kasih, Bu Agni. Baik, Ibu Bapak, rasanya sudah siang ya, Bu Sasa. Kami Eh, kembalikan ke Mungkin Ibu. satu pertanyaan, Prof. Sugeng. Oh ya, Pak Denny, silakan Bapak. Izin bertanya, mumpung ada narasumber yang luar biasa. Pak Sugeng, bagaimana ya cara kita Ya, Pak. untuk mengasah ya kemampuan untuk mendapatkan brilliant idea atau ide-ide yang luar biasa. Nah, Oh, itu kan tentunya tidak timbul dengan seketika, tidak timbul biasa saja begitu ya. Jadi bagaimana menimbulkan ya atau menciptakan ya kemampuan untuk mendapatkan ide-ide yang sangat brilian khususnya di bidang ekonomi, di bidang manajemen, di bidang akuntansi dan sesuai dengan kepakaran kita. Terima kasih Prof. Sugeng. ya, terima kasih Pak Denny Iskandar ya, Bapak Denny Iskandar. Kalau kita ada di ilmu sosial, ya, itu mencari keterbaruan atau masalah penelitiannya itu relatif lebih mudah ya. Karena masalah sosial itu sedemikian banyak dan sedemikian kompleksnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencari ide yang brilian, begitu ya, tadi ya. Memang pertama membutuhkan waktu, Bapak Ibu ya, perlu banyak latihan. Jadi ini kan masalahnya kesensitivitas ya. Ini bisa diteliti nggak? Itu ya pertanyaannya ya. Kalau nggak bisa diteliti, menghabiskan waktu saja gitu ya. Nah, maka kita mengasah sensitivitas kita. Bagaimana cara mengatasi atau mengasah sensitivitas kita? Ya kita rajin gitu ya. Rajin untuk baca-baca jurnal, rajin untuk ya oret-oret jurnal gitu ya. Kalau kita misalnya nggak punya waktu ya atau capek, kita ajak mahasiswa ya. Nanti mahasiswa juga dapat pengalaman, kita pun menjadi dipermudah ya. Kita ajak mahasiswa entah minta tolong carikan jurnalnya atau minta tolong untuk mencari responden gitu ya. Tetapi yang terpenting ide yang cemerlang tadi bisa ditemukan dengan kita mengasah sensitivitas kita ya. Kalau ilmu sosial relatif lebih mudah ya. Karena masalah sosial itu sedemikian kompleks, dinamis, dan banyak sekali yang bisa kita teliti gitu ya. Yang ramai akhir-akhir ini itu juga menarik untuk diteliti gitu ya. Yang bahwa dipublikasi di media-media akhir-akhir ini bisa kita teliti. Itulah ilmu sosial. Hanya sensitivitasnya harus kita latih gitu ya. Nah, ya, kalau semakin kita itu terlatih, kita semakin cepat membaca. Ya, sensitivitas kita itu impulsnya itu cepat gitu ya. Di diambil untuk jadi ide penelitian. Nah, semoga Bapak Denny Iskandar bisa dengan cepat gitu ya menangkap ide-ide dari fenomena-fenomena sosial yang ada gitu. Begitu Baik, terima kira-kira kasih. Terima Bapak kasih, sangat Iskandar. jelas, sangat mencerahkan. Terima kasih Profesor Bapak Sugeng, Denny silakan. Ya, terima kasih. pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Semoga terjawab ya dengan jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita. Baik, karena sudah waktu menunjukkan pukul 14.12, izin saya Ya. percepat ya Bapak Ibu. Siap. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada
Bapak Profesor Sugeng Wahyudi MKom SC yang telah menyempatkan untuk hadir menjadi pemateri webinar kita pada siang hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan membuka wawasan kita lebih terbuka untuk menemukan ide menuju multi publikasi dan pengalaman yang Bapak Prof berikan menjadi acuan untuk kita lebih maju lagi. Semoga ilmu dan pengalaman yang Bapak berikan menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum sesi dokumentasi, kami akan memperkenalkan CV OK Terbitkan Indonesia yang akan disampaikan oleh General Manager kami, Ibu Winilia Betty. Kepada Ibu Winilia Betty, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada hostnya. Saya izin ambil alih ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Winilia Betty, bisa dipanggil Bella. Saya General Manager dari CV OK Terbitkan Indonesia. Baiklah, CV OK Terbitkan Indonesia merupakan jasa penerbitan buku. Jadi bagi para Bapak Ibu yang ingin membuat buku yang sudah memiliki naskah ataupun jurnal, bisa kita ubah menjadi buku melalui CV OK Terbitkan Indonesia. Baiklah, karena berhubungan dengan webinar kita pada siang hari ini, kami dari CV OK Terbitkan Indonesia akan memberikan diskon 10% bagi para Bapak Ibu yang ingin menerbitkan bukunya di kita selama webinar ini berlangsung. Jadi tunggu apa lagi buat Bapak Ibu, langsung saja hubungi admin kita. Baiklah, untuk paketnya sendiri kita ada beragam dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, yang pertama itu kita ada paket hemat. Paket hemat dengan nama yang hemat dan sangat terjangkau. Bisa Bapak Ibu pilih menjadi opsi yang pertama, yaitu kenapa? Karena naskah bisa langsung Bapak Ibu masukkan ke dalam sebuah template yang sudah kita sediakan dengan maksimal Turnitin 25%. Jadi, buat Bapak Ibu ingin menulis, ini sangat bagus sekali untuk ingin pengalaman pertamanya untuk dalam membuat buku gitu. Jadi benefit yang kita dapat dalam paket hemat ini yaitu yang pastinya sudah ber-ISBN, memiliki template dari kita, mendapatkan video ulasan, mendapatkan sertifikat dari penulis, itu mendapatkan royalti sebesar 20%. Jadi apabila Bapak Ibu bukunya sudah selesai, kita akan bantu menjualkan buku Bapak Ibu di website resmi kita dan selainnya juga di e-commerce kita yaitu Shopee. Jadi apabila Bapak Ibu sudah menerbitkan bukunya, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan royalti 20% apabila ada yang membelinya. Baiklah, untuk paket berikutnya yaitu kita ada paket tunggal. Paket tunggal sendiri, Bapak Ibu cukup mengirimkan naskahnya saja ke kita. Untuk bagian template dan sebagainya itu tim editor kita yang akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu cukup mengirimkan naskahnya saja. Jadi untuk benefitnya kurang lebih sama, yaitu ISBN, e-book gratis, desain covernya gratis, sertifikatnya penulis. Itu ada royalti sebesar 20% sama halnya dengan yang hemat tadi. Baiklah, untuk kita ada paket konversi. Paket konversi di sini yang itu Bapak Ibu yang sudah memiliki skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lainnya yang ingin diubah menjadi sebuah buku, kami sangat bisa membantu Bapak Ibu dalam pembuatan buku tersebut. Jadi, paket konversi sendiri sangat berguna bagi kita semua, apalagi Bapak Ibu yang tertarik ingin menerbitkan bukunya. Jadi, fasilitas yang didapat dari konversi di sini yaitu kurang lebih sama, e-book gratis, 3 eksemplar buku, sudah terindeks Google Scholar, mendapatkan royalti 20%, hingga promosi penjualannya. Baiklah, untuk kita ada paket kolaborasi. Jadi Bapak Ibu yang tertarik ingin memfokuskan dalam satu bab saja dalam sebuah buku, Bapak Ibu bisa mengambil di paket kolaborasi. Apalagi lebih bagusnya Bapak Ibu sudah memiliki tim, lalu kemudian bisa langsung kita eksekusi untuk paket kolaborasinya. Untuk ber-ISBN juga, e-book gratis, dan sudah haki juga, serta mendapatkan royalti 20%. Nah, yaitu kita ada paket antologi. Antologi ini bersifat fleksibel.
Ibu yang memiliki naskah terkait seperti cerpen, puisi, gurindam, pantun, ataupun yang lainnya, Bapak Ibu bisa mengirimkan naskahnya ke kita. Lalu untuk segala proses editingnya akan kita yang membuatnya. Untuk benefitnya kurang lebih Bapak Ibu juga akan mendapatkan gratis cover buku, e-book gratis, juga sertifikat penulis, dan video ulasan serta buku fisiknya 4 pieces. Dan yang terakhir kita ada paket GW. GW ini paket spesial kita dari CV Akad Terbitan Indonesia. Jadi paket ini Bapak Ibu hanya atau cukup memberikan judulnya saja serta kisi-kisinya apa saja, dan untuk kalimatnya, segala hal yang berhubungan dengan judul tersebut akan kita bantu bikinkan dan menjadi sebuah buku. Jadi Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan judul serta kisi-kisinya saja. Selanjutnya akan kita kembangkan oleh tim editor kita. Jadi buat Bapak Ibu yang tertarik ingin menuliskan bukunya di kita sangat terbuka sekali. Jadi saya ingatkan kembali buat Bapak Ibu yang ingin menerbitkan bukunya, selama webinar ini kita akan memberikan diskon sebesar 10%. Jadi buat Bapak Ibu silakan hubungi nomor yang tertera di room chat kita, nanti akan diberikan oleh admin. Baiklah, mungkin segini dulu penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kepada host. Terima kasih. Ibu Unilia Betty SIKOM. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku di Akad Terbitan Indonesia, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang telah dikirimkan di room chat. Jadi kepada Bapak Ibu, khusus untuk yang ikut webinar pada hari ini akan mendapatkan voucher sebesar 10%. Jadi tunggu apa lagi, kepada Bapak Ibu yang ingin menerbitkan bukunya bisa langsung menghubungi nomor admin yang telah kami kirimkan di room chat. Baik, kepada Bapak Ibu, kita akan sesi terakhir ya Bapak Ibu, yaitu sesi dokumentasi. Kepada Bapak Ibu dimohonkan untuk menghidupkan kameranya, karena kita ada sesi dokumentasi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya yang akan memandunya ya Bapak Ibu. Dalam hitungan 1, 2, 3, tunjukkan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Baik, sekali lagi ya Bapak Ibu, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak telah hadir di webinar kita pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu, kami telah mengirimkan link absensi di room chat kepada Bapak Ibu. Dimohon untuk mengisi absensi yang telah kami kirimkan karena untuk saya selaku host pada siang hari ini, jika ada kesalahan kata, tutur bahasa, saya mohon maaf selaku host pada siang hari ini. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sugeng, terima kasih. Oke, terbitkan. Semoga sukses selalu. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Suara di dalam benak. Sama-sama Pak Dadang. Yang tak ingin diam selamanya, bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga buku tumbuh. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Project
cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit oke terbit Indonesia berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit oke terbitkan Indonesia berdiri tegak, mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit oke terbitkan Indonesia tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa. Dan kau, sang pencipta semesta kata. Penerbit oke terbitkan Indonesia menjaga makna, karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Giliran karyamu suara, penembus ruang, penembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kami giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam benak yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekarang mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit oke terbitkan Indonesia bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau juga cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit oke terbitkan Indonesia berani berjanji tak terbit 100% kembali kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit oke terbitkan Indonesia berdiri tegak, mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit oke terbitkan Indonesia tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa. Dan kau, sang pencipta semesta kata. Penerbit oke terbitkan Indonesia menjaga makna, karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang tinggi jika percaya terus menulis lagi. Penerbit oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Giliran karyamu suara, penembus ruang, penembus udara. Terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kami giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama.